Halo guys, jadi kali ini saya akan membahas materi tentang membandingkan dua variansi populasi menggunakan software SPSS. Menguji perbedaan dua varian populasi. Pengujian terhadap varian pada dua populasi ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan varian antara dua populasi tersebut. Distribusi yang digunakan pada pengujian ini adalah statistik distribusi F. Penerapan pertama distribusi F yang kita gambarkan muncul ketika kita menguji hipotesis yang variansi dari suatu populasi normal sama dengan variansi dari populasi normal lainnya. Tidak peduli apakah kita ingin menentukan apakah suatu populasi memiliki lebih banyak variasi dibandingkan populasi lainnya, atau mensahkan asumsi untuk uji statistik. Kita menyatakan hipotesis nolnya terlebih dahulu. Hipotesis nolnya adalah bahwa variansi dari suatu populasi normal yaitu sigma 2/1 sama dengan variansi dari populasi normal lainnya yaitu sigma 2/2. Hipotesis alternatifnya bisa jadi bahwa variansinya berbeda. Nah, pada contoh ini, hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya adalah H0 bagi sigma 2/1 sama dengan sigma 2/2. Dengan H1 bagi sigma 2/1 tidak sama dengan sigma 2/2. Selanjutnya, untuk melakukan pengujian, kita memilih sampel acak sebanyak N1, pengamatan dari suatu populasi, dan sampel acak sebanyak N2, pengamatan dari populasi kedua. Statistik ujinya sebagai berikut. Statistik uji untuk membandingkan dua variansi. F sama dengan S2/1 per S2/2 dengan rumus 12 kurang 1. Lambang S2/1 dan S2/2 berturut-turut merupakan variansi sampel. Jika hipotesis nolnya benar, statistik ujinya mengikuti distribusi F dengan derajat kebebasan N1 kurang 1 dan N2 kurang 1. Untuk mengurangi ukuran tabel, nilai kritisnya, variansi sampel yang lebih besar diletakkan dalam pembilang, sehingga rasio F tabel selalu lebih besar dari 1,00. Jadi, nilai kritis pada sisi kanan hanya ada satu yang diperlukan. Nilai kritis F pada uji dua sisi diperoleh dengan membagi tingkat signifikansinya dalam bentuk setengah alfa per 2, dan kemudian lihatlah pada derajat kebebasan yang sesuai dalam contoh berikut. Lamers Limos menawarkan layanan limousine dari aula kota di Toledo, Ohio, hingga bandara metro di Detroit. Sean Lamers, presiden perusahaan, sedang mempertimbangkan dua rute. Rute pertama melalui US 25 dan yang lainnya melalui I-75. Ia ingin mengamati waktu yang diperlukan untuk berkendara ke bandara menggunakan masing-masing rute dan kemudian membandingkan hasilnya. Ia mengumpulkan data sampel berikut yang dilaporkan dalam menit dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,10. Apakah terdapat perbedaan pada variasi waktu berkendara untuk kedua rute?
Nah, di sini terdapat tabel. Tabel yang pertama yaitu rute US 25 dan yang kedua yaitu Interstate 75. Selanjutnya, rata-rata waktu berkendara melalui kedua rute hampir sama. Rata-rata waktunya 58,29 menit bagi rute US 25 dan 59,0 menit melalui rute I-75. Akan tetapi, dalam mengevaluasi waktu perjalanan, Tuan Lammers juga peduli mengenai variasi pada waktu perjalanan. Langkah pertama adalah menghitung variansi kedua sampel. Kita akan menggunakan rumus 3-11 untuk menghitung standar deviasi sampel. Untuk mendapatkan variansi sampel, kita menguadratkan standar deviasinya, yaitu yang pertama rute US 25. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 408 per 7 sama dengan 58,29. S sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N kurang 1 sama dengan akar 485,43 per 7 kurang 1 sama dengan 8, sekian. Dan interstate X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 472 per 8 sama dengan 59,00. S sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Akar 134 per 8 kurang 1 sama dengan 4, sekian. Selanjutnya, terdapat lebih banyak variasi yang diukur dengan standar deviasi pada rute US 25 dibandingkan dengan rute I-75. Hal tersebut konsisten dengan pengetahuannya tentang kedua rute. Rute US 25 memuat lebih banyak lampu lalu lintas, sementara I-75 merupakan persimpangan jalan raya dengan akses terbatas. Akan tetapi, rute I-75 beberapa mil lebih panjang layanan yang ditawarkan, penting jika tepat waktu dan konsisten. Sehingga ia memutuskan untuk mengadakan uji statistik untuk menentukan apakah benar-benar terdapat perbedaan variasi kedua rute. Prosedur uji hipotesis 5 tahap seperti biasa akan dipergunakan. Apa saja tahapan-tahapan itu? Tahapan yang pertama, kita mulai dengan menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Pengujiannya dua sisi karena kita sedang mencari perbedaan variasi kedua rute. Kita tidak sedang mencoba menunjukkan bahwa suatu rute memiliki lebih banyak variasi dibandingkan lainnya. Hipotesis 0 bahagi sigma 2/1 sama dengan sigma 2/2. Dengan hipotesis 1 bahagi sigma 2/1 tidak sama dengan sigma 2/2. Tahapan yang kedua, kita memilih tingkat signifikansi 0,10. Tahapan yang ketiga, statistik uji yang sesuai mengikuti distribusi F. Tahapan yang keempat, karena kita sedang mengadakan uji dua sisi, tingkat signifikansi tabel adalah 0,05
diperoleh dari alfa per 2 sama dengan 0,10 per 2 sama dengan 0,05. Terdapat N1 kurang 1 sama dengan 7 kurang 1 sama dengan derajat kebebasan pembilang. Dan N2 kurang 1 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7 derajat kebebasan pada penyebut. Untuk menemukan nilai kritisnya, pindahkan secara mendatar di sepanjang bagian atas tabel pada tingkat signifikansi 0,05 untuk 60 derajat kebebasan sebagai pembilangnya. Lalu, turunkan kolom itu hingga nilai kritisnya menghadap 7 derajat kebebasan sebagai penyebutnya. Nilai kritisnya adalah 3,87. Dengan demikian, kaidah keputusannya adalah menolak hipotesis 0 jika rasio dari variansi sampel lebih dari 3,87. Selanjutnya terdapat tabel derajat kebebasan penyebut dan derajat kebebasan pembilang. Tahapan kelima. Tahapan akhirnya adalah menggunakan rasio dari kedua variansi sampel, menentukan nilai statistik uji, dan mengambil keputusan mengenai hipotesis nolnya. Perhatikan bahwa rumus 12 kurang 1 mengacu pada variansi sampel. Namun, kita menghitung standar deviasi sampel. Kita perlu menguadratkan standar deviasinya untuk menentukan variansi. F sama dengan S2 bagi 1 per S2 bagi 2 sama dengan 8,9947 kuadrat per 4,3757 kuadrat sama dengan 4,23. Keputusannya adalah menolak hipotesis 0 karena nilai F statistik lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 4,23. Kita menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan variasi waktu perjalanan di antara kedua rute. Seperti yang tertera, cara biasanya adalah menentukan rasio F dengan meletakkan angka yang lebih besar dari kedua variansi sampel pada pembilangnya. Hal ini akan mendorong rasio F sedikitnya sebesar 1,00. Hal ini memungkinkan kita untuk selalu menggunakan sisi kanan distribusi F, sehingga menghindari kebutuhan akan tabel F yang lebih panjang. Pertanyaan logis muncul, apakah memungkinkan untuk melakukan uji satu sisi? Misalnya, andaikan pada contoh sebelumnya kita menduga bahwa variansi waktu penggunaan rute US25 lebih besar dari variansi berikut melalui variansi waktu melalui rute I75. Kita akan menyatakan hipotesis 0 dan alternatifnya sebagai berikut. Hipotesis 0 bagi sigma 2 bagi 1 kurang dari sigma 2 bagi 2 dan hipotesis 1 bagi sigma 2 bagi 1 lebih besar dari sigma 2 bagi 2. Statistik uji dihitung sebagai S1 bagi 2 atau S2 bagi 2. Perhatikan bahwa kita menamai populasi dengan variansi yang diduga paling besar sebagai populasi 1. Dengan demikian, muncul sebagai pembilang. Rasio F akan menjadi lebih besar dari 1,00, sehingga kita dapat menggunakan batas atas distribusi F. Menurut kondisi ini, tidaklah penting untuk membagi tingkat signifikansi dalam setengah bagian,
karena lampiran B.4 hanya memberi kita tingkat signifikansi 0,05 dan 0,01. Kita dibatasi tingkatan tersebut untuk uji satu sisi serta 0,10 dan 0,20 untuk uji dua sisi, kecuali jika kita memeriksa tabel yang lebih lengkap atau menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghitung F statistiknya. Next, tutorial cara menguji beda independent sample t-test dengan menggunakan software SPSS. So guys, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji beda independent sample t-test dengan menggunakan software SPSS. Nah, tapi sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita bahas dulu tentang konsep dasar uji independent sample t-test. Yaitu yang pertama, uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan atau dua sampel yang berbeda. Dan yang kedua, yaitu syarat uji statistik parametrik adalah normal dan homogen. Nah, kita ke langkah selanjutnya. Di sini saya mempunyai data hasil belajar matematika yang terdiri dari hasil belajar matematika kelas 1 dan hasil belajar matematika kelas 2. Jadi ini ada dua sampel yang tidak berpasangan, yakni kelas 1 dan kelas 2. Nah, kita ke langkah selanjutnya. Di sini kita akan memberikan kode untuk masing-masing kelas. Dan di sini saya akan menulis kelas 1 dengan kode A dan kelas 2 dengan kode B. Nah, kemudian saya beri angka 1 untuk kelas 1 atau kelas A. Dan angka 2 untuk kelas B. Nah, setelah itu saya akan menginput data-data ini ke software SPSS. Jadi ini adalah data dari hasil belajar matematika kelas 1 dan kelas 2. Nah, selanjutnya kita pergi ke program SPSS-nya. Jadi, ini adalah tampilan awal dari SPSS. Langkah selanjutnya, kita klik variable view. Di sini ada kolom name. Dan kolom pertama kita isi hasil, dan yang kolom kedua kita isi kelas. Selanjutnya kita ke kolom label. Di sini untuk hasil kita isi hasil belajar matematika. Dan untuk kelas kita isi dengan kelas. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada kolom values. Kita isi datanya, kita klik di kolom kedua, yaitu kolom kelas. Nah, yang pertama value ini untuk kelas 1 kita isi 1 dan label kelas 1. Kita klik add dan value kita isi 2 untuk kelas 2.
untuk kelas 2. Kita add, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut, kita klik data view. Nah, di sini ada 2 variabel yang berbeda. Di sini ada hasil dan kelas. Selanjutnya kita input data yang telah kita pindahkan ke Excel tadi. Nah, selanjutnya kita salin dan kita input ke SPSS, yaitu yang pertama data kelas 1 atau hasil belajar matematika dari kelas 1. Lalu kita input di kolom hasil. Nah, kita salin lagi hasil belajar matematika dari kelas 2. Kita salin hasil belajar matematika dari kelas 2. Lalu kita input di bawah ini. Nah, selanjutnya di kolom kelas ini kita salin yang ada di Excel tadi, yaitu di untuk kelas A kita salin kodenya, lalu kita input ke SPSS. Nah, kita input ke kolom kelas. Begitu juga dengan kelas B, kita salin kodenya. Lalu kita input di bawah kode dari kelas A. Nah, jika sudah yakin dengan data tersebut, langkah selanjutnya kita ke analis. Yang di atas kita klik, lalu kita ke compare means, dan kita pergi ke independent sample t-test. Nah, Setelah itu akan muncul seperti ini. Dan untuk hasil belajar matematika kita input ke test variabel. Dan untuk kelas kita klik dan kita input ke grouping variabel. Kemudian kita klik define groups. Untuk grup 1 kita isi dengan 1, dan untuk grup 2 kita isi dengan 2. Lalu kita klik continue. Kemudian untuk menemukan hasilnya kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan melihat hasil output dari data yang tadi. Dan di sini ada output grup statistik dan output independent sample test. Okay guys, thank you for watching in this video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nantikan video selanjutnya.